Bab 8. Mempelajari tentang energi dan kegunaannya. Hal yang harus kamu tahu mengenai energi dan kegunaannya ini antara lain: 1. Energi panas. 2. Energi bunyi. 3. Perubahan energi bunyi melalui alat musik. 4. Energi alternatif. 5. Membuat karya yang menerapkan konsep energi. A. Energi panas. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang, ambillah sebuah mister plastik, kemudian gosokkanlah pada kain selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mister plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasa panas? Menggosokkan 2 buah benda yang berbeda akan menghasilkan energi panas. Benda yang menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Teori ini sudah ditemukan sejak zaman dahulu. Orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 batu yang kering sampai keluar percikan api. Bisa juga dengan menggosokkan kayu kering dengan tanah yang kering sampai keluar api. Energi panas bisa kita dapatkan di alam. Cobalah kamu berdiri di luar rumah pada siang hari. Apa yang kamu rasakan? Tentunya kamu akan merasakan panas. Dari mana panas itu berasal? Di alam sudah tersedia energi panas. Energi panas itu kita dapatkan dari matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup membutuhkan energi dari matahari. Kita mengalami siang hari karena adanya matahari. Panas matahari dikumpulkan oleh penangkap panas matahari yang disebut sel surya. Panas matahari ditangkap oleh kaca yang dapat mengumpulkan panas. Panas yang dihasilkan dapat menggerakkan turbin. Gerakan turbin menyebabkan generator menghasilkan energi listrik. Bunyi merupakan energi. Suatu benda yang menghasilkan bunyi disebut energi bunyi. Dapatkah kamu menyebutkan sumber energi bunyi yang lainnya? Bunyi berasal dari getaran. Getaran itu diteruskan melalui udara hingga sampai ke genang telinga. Lalu, genang telinga akan bergetar sehingga kita dapat mendengarkan bunyi. 1. Bunyi merambat melalui benda padat. Pada zaman dahulu, orang-orang biasa menempelkan telinganya ke tanah. Tujuannya untuk mendengarkan darah langkah pasukan berkuda. Dari bunyi darah langkahnya bisa diperkirakan jarak pasukan berkuda itu. Jika bunyinya semakin keras, berarti pasukan berkuda sudah semakin dekat. 2. Bunyi merambat melalui benda cair. Coba masukkan kedua tanganmu ke dalam air, lalu tepukan kedua tanganmu di dalamnya. Apa yang terjadi? Bisakah kamu mendengarkan bunyi tepukan kedua tanganmu? Hal ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair. 3. Bunyi merambat melalui benda gas. Bunyi merambat melalui udara. Ketika kita berbicara, lawan bicara dapat mendengarkan suara kita. Hal ini menunjukkan bahwa udara merambatkan bunyi. Begitu juga ketika datangnya petir pada saat hujan, suara petir dapat kita dengar karena merambat melalui udara. C. Perubahan energi bunyi melalui penggunaan alat musik. Harmonika dapat menghasilkan bunyi bila ditiup. Ketika ditiup, lidah-lidah logam yang terletak di dalamnya bergetar dan menghasilkan nada. Hasilnya, kita bisa mendengarkan bunyi yang indah dari harmonika itu. Gitar dapat menghasilkan bunyi ketika dawainya dipetik. Petikan itu menyebabkan dawai bergetar. Nada-nada yang indah pun akan terdengar ketika kita menekan sebagian senar yang ada pada gitar tersebut. Semakin halus dan pendek senarnya, maka semakin tinggi nada yang dihasilkan. D. Energi alternatif. Jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah. Akibatnya, penggunaan energi semakin meningkat pula. Sementara itu, jumlah energi yang tersedia semakin menipis. Tentunya kita tidak bisa membiarkan hal ini terus-menerus. Jika dibiarkan, persediaan sumber energi di bumi ini akan habis. Di zaman sekarang, orang tidak bisa hidup tanpa adanya listrik dan bahan bakar minyak atau BBM. Hampir semua kegiatan manusia tidak lepas dari kegunaan
matahari. Energi matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Kita bisa memanfaatkan panas matahari untuk mengeringkan pakaian, padi, dan garam. Saat ini, matahari telah dimanfaatkan untuk menghangatkan air dan membangkitkan listrik. Di rumah-rumah modern, jika membutuhkan air panas untuk mandi, kita tidak harus merebus air. Hanya dengan memutar keran air, kita akan mendapatkan air panas. Hal ini terjadi karena di atap rumah-rumah modern telah dipasang alat yang disebut panel surya. Panel surya berfungsi untuk panas matahari. Panas yang terserap disalurkan pada pipa air. Dengan demikian, air dapat menjadi panas. Listrik juga dapat dihasilkan dari energi matahari. Panas matahari ditangkap oleh suatu alat yang disebut sel surya. Sel surya ini dihubungkan dengan turbin pembangkit listrik. Panas matahari tersebut dapat menggerakkan turbin listrik yang dihubungkan dengan generator. Generator inilah yang mengubah gerakan turbin menjadi energi listrik. 2. Air. Air selalu bergerak mengalir menuju ke tempat yang lebih rendah. Gerakan air ini dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, terutama di tempat yang aliran airnya sangat deras, yaitu air terjun. Di bawah air terjun dipasang kincir air. Kincir air akan bergerak cepat saat air jatuh dengan deras. Kincir air dihubungkan dengan turbin dan generator. Ketika kincir air bergerak, maka turbin pun bergerak. Gerakan turbin ini kemudian diubah oleh generator menjadi energi listrik. 3. Angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin bergerak ke segala arah. Aliran angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin sejak abad ke-7. 4. Panas bumi. Di dalam bumi terdapat energi yang sangat besar, yaitu panas bumi. Panas bumi dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Lapisan yang mengandung panas dihubungkan oleh suatu pipa. Pipa tersebut dihubungkan pula dengan turbin. Cara kerjanya yaitu dengan mengalirkan air dingin terlebih dahulu. Setelah sampai bawah, air dingin diubah menjadi panas. Air panas tersebut menghasilkan uap. Uap ini akan menggerakkan turbin yang kemudian diubah menjadi energi listrik. 5. Nuklir. Nuklir juga dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Energi nuklir dapat menghasilkan tenaga listrik yang sangat besar melalui pembangkit listrik tenaga nuklir. Nuklir tidak menimbulkan pencemaran udara, tetapi nuklir bisa menimbulkan radiasi. Radiasi nuklir sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. 6. Minyak jarak. Minyak jarak merupakan salah satu bahan bakar nabati. Minyak jarak berasal dari biji jarak. Minyak jarak bentuknya seperti minyak goreng, kental, licin, dan baunya tidak menyengat. Minyak jarak bisa menggantikan solar. Antara minyak jarak dan solar hanya sedikit perbedaan. Bahkan minyak jarak mengandung lebih banyak oksigen daripada solar. Akibatnya proses pembakaran yang terjadi pun sempurna, sehingga tidak menghasilkan gas buangan yang berbahaya. Penggunaan energi alternatif memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan penggunaan energi alternatif adalah sebagai berikut. 1. Penghematan terhadap sumber energi. Sumber energi biasa digunakan adalah batu dan minyak. Kedua energi ini persediaannya sangat terbatas. Dengan adanya energi alternatif, penggunaan batu bara dan minyak bumi dapat dikurangi. 2. Tersedia sepanjang masa. Energi alternatif ini tidak akan habis. Energi ini akan tersedia terus meskipun kita gunakan. 3. Tidak menimbulkan pencemaran udara. Energi alternatif tidak menimbulkan asap yang dapat mencemari lingkungan, sehingga aman bagi lingkungan. Kerugian penggunaan energi alternatif adalah sebagai berikut. 1. Dibutuhkan biaya yang besar